Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhiran baina yaday sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida wa may ya'sihima fa innahu la yaduru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Setelah manusia meninggal dunia, maka ketika diantarkan ke alam kubur, setelah dikuburkan selesai, kemudian yang mengiringi jenazah meninggalkannya, maka setelah 40 langkah para pengantar jenazah meninggalkannya, akan datanglah dua orang malaikat yang diutus oleh Allah SWT, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Kedua malaikat ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk menanyai dengan beberapa pertanyaan kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau dia orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, maka insya Allah dia akan bisa menjawab pertanyaan dari dua malaikat ini dengan lancar karena ditolong oleh Allah SWT. Namun kalau orang ini ketika di dunia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, durhaka kepada Allah dan banyak berbuat maksiat, maka dia akan kesulitan di dalam menjawabnya. Maka ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir itu, dia akan mendapatkan siksa. Adapun yang berhasil menjawab dengan benar pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir itu, maka akan mendapatkan kedamaian di alam kubur. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Kemudian kalau kita ingin mengetahui maksud dari ayat ini, dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar. Allah meneguhkan orang-orang yang mukmin dengan kalimat tauhid yang kokoh, dengan iman yang sempurna di kehidupan dunia hingga mereka mati, sementara mereka tetap berpegang kepada iman. Saat di alam barzah, di alam kubur, saat mereka ditanya, Allah meneguhkan mereka juga pada hari kiamat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah dari jalan kebenaran dan jalan lurus. Allah melakukan apa yang dia kehendaki, menyesatkan siapa yang dia hendak sesatkan dengan keadilannya, memberi petunjuk kepada siapa yang hendak dia beri petunjuk dengan karunia-Nya. Tidak ada yang menekan Allah. Kemudian di antara tafsir dari ayat ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 4699 dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah
Fadzalika qauluhu yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, ia akan berikrar bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Inilah makna tafsir dari ayat Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara bentuk pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Mungkar dan Nakir disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1285 tentang pertanyaan di dalam kubur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innal abda idza wudi'a fi qabrihi tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqnidanihi fayakulani ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maqnatika minan nar qad abdalakallahu bihi maqnadam minal jannah fayarahuma jami'an qala Qatadah wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabri summa raja'a ila hadisin Anas qol wa ammal munafiq wal kafir fayuqalu lahu ma kunta taqul fi hadzal rajul fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daroita wala talaita wa yudribu bima toriko min hadidin dorbatan fayasihu soyhatan yasmauga man yalihi ghoiros sakolain. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba atau jenazahnya sudah diletakkan di dalam kuburnya dan teman-temannya sudah pergi meninggalkannya, dan ia dapat mendengar suara langkah alas kaki mereka, maka datanglah kepadanya dua malaikat yang akan mendudukkannya. Kemudian mereka berkata, apa yang dahulu kamu katakan tentang laki-laki ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di neraka. Allah telah menggantikan untukmu dengan tempat duduk di surga. Maka dia dapat melihat keduanya. Qatadah berkata, dan disebutkan kepada kami bahwa dia, hamba mukmin itu, akan dilapangkan dalam kuburnya. Kemudian dia kembali melanjutkan hadis Anas. Dia berkata, sementara jenazah orang munafik dan kafir akan dikatakan kepadanya, apa yang dahulu kamu katakan tentang laki-laki ini? Maka dia akan menjawab, aku tidak tahu, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui dan tidak mengikuti orang yang mengetahui. Kemudian dia dipukul dengan palu yang terbuat dari besi, sehingga ia mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di dekatnya, kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1285. Kemudian disebutkan di antara pertanyaan dari malaikat Mungkar Nakir, idza kubirol maitu au qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadima al-munkar wal akharu an-nakir fayakulani ma kunta taqul fi hadzal rajul fayakul makana yakul wa abdullahi wa rasuluh
Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayakulani qad kunna na'lamu annaka taqul hadza. Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'in. Tsumma yunawwaru lahu fi. Tsumma yuqalu lahu nam. Fayakul arji ila ahli fa uhbiruhum. Fayakulan nam kanaumatal ngarusi alladzi la wiqaduhu illa ahabbu ahlihi ilaihi hatta yab'atsullahu mim madjahi dzalik wa in kana munafiqon qol sami'tun nasa yaqulun fakultu mitluhu la adri fayakulan qad kunna na'lamu annaka taqul hadza fayuqalu lil ardi iltaimi alaihi faltaimu alaihi fatahtalifu fiha adla'uhu fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu mim madjahi dzalik. Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya mungkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW? Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia, Abdullah dan Rasulnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan. Dan dikatakan, tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, dia menjawab, aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. Kemudian dalam hadis lain, yaitu dalam hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 4127, di sini dijelaskan secara panjang pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, yang artinya, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau ucapkan kalimat itu hingga 2 atau 3 kali. Demikian tambahan dalam hadis Jarir. Beliau melanjutkan, sungguh mayat itu akan dapat mendengar derap sandal mereka saat berlalu pulang, yaitu ketika ditanyakan kepadanya, wahai kamu, siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Hanat menyebutkan, beliau bersabda, lalu ada 2 malaikat mendatanginya seraya mendudukannya. Malaikat itu bertanya, siapa Robmu? Ia menjawab, Robku adalah Allah. Malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. Malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus pada kalian ini? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Dalam hadis Jarir ditambahkan, maka inilah makna firman Allah, yang artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman hingga akhir ayat. Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Kemudian kedua perawi sepakat pada lafaz beliau bersabda, kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku, hamparkanlah permadani untuknya di sorga, bukakan baginya pintu-pintu sorga,
berikan padanya pakaian surga. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Beliau melanjutkan, jika yang meninggal adalah orang kafir, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat seraya mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapa Robmu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya, apa agamamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Setelah itu terdengar suara dari langit, ia telah berdusta, berilah dia hamparan permadani dari neraka, berikan pakaian dari neraka, dan bukakanlah pintu-pintu neraka untuknya. Beliau melanjutkan, kemudian didatangkan kepadanya panas dan baunya neraka, lalu kuburnya disempitkan hingga tulangnya saling berhimpitan. Dalam hadis Jarir ditambahkan, beliau bersabda, lalu ia dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu, dan baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Sekiranya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu. Beliau melanjutkan, laki-laki kafir itu kemudian dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya dapat didengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat kecuali jin dan manusia hingga menjadi debu. Beliau meneruskan ceritanya, setelah itu ruhnya dikembalikan lagi. Telah diceritakan kepada kami Hanad bin Asari, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Minhal dari Abu Umar Zajjan, ia berkata, aku mendengar Al-Bara' dari Nabi SAW. Beliau bersabda, lalu ia menyebutkan seperti hadis tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud nomor 4127. Kemudian kalau kita simpulkan dari hadis-hadis yang tadi kita bacakan, maka untuk hadis riwayat Imam Abu Daud nomor hadis 4127 ini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah marrobbuka, fayaqul robbiyallah, madinuka, fayaqul dinil Islam, mahadar rajul alladhi bu'itsa fikum, qala fayaqul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau pertanyaannya, wa man nabiyuka. Dan berikutnya, wa ma yudrika, fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Yang artinya, malaikat itu bertanya, 1. Siapa Robmu? Ia menjawab, Robku adalah Allah. 2. Malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku adalah Islam. 3. Malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus pada kalian ini? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. 4. Malaikat itu bertanya lagi, apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 1285, di situ dijelaskan pertanyaan dari malaikat. Malaikat itu bertanya, ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'min fayaqul asyhadu annahu abdullah wa rasuluh fayuqalu lahu. Apa yang dahulu kamu katakan tentang laki-laki ini? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan petunjuk pada kita, menolong kita, sehingga kita dalam hidup ini selalu bertakwa kepadanya dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya, dan kita banyak beramal solih yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan kita berdoa semoga kita bisa menjawab nanti ketika di alam kubur pertanyaan dari malaikat mungkar nakir ini dengan lancar, sehingga kita akan mendapatkan kedamaian di alam kubur sampai dibangkitkan Allah nanti pada hari kiamat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.